Indonesia adalah negara sahabat. Kita harus bersikap adil kepada mereka dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ianya tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik G2G, B2B dan P2P dengan Akibat insiden ini, banyak TKI yang enggan bekerja di Malaysia dan lebih memilih mencari peluang di negara lain seperti Eropah atau Jepang yang dinilai lebih aman dan menjanjikan. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Datuk Hermono, mengungkapkan bahwa Malaysia kini mulai kehilangan daya tariknya bagi pekerja Indonesia. Banyak TKI yang sebelumnya bekerja di Malaysia kini memilih untuk pulang ke Indonesia dan tidak kembali. Akibatnya, jumlah pekerja asal Indonesia yang selama ini mendominasi sektor-sektor penting di Malaysia terus menurun. Saat ini, tenaga kerja di Malaysia lebih banyak berasal dari Bangladesh dan negara lain. Dampak dari berkurangnya TKI sangat terasa dalam perekonomian Malaysia. Penduduk Malaysia kini kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Melayu. Berbeda dengan pekerja dari negara lain, TKI sudah terbiasa dengan budaya dan bahasa Malaysia, sehingga lebih mudah beradaptasi. Kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas ini mulai menghambat berbagai sektor industri di Malaysia. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin perekonomian Malaysia akan semakin terdampak akibat menurunnya jumlah pekerja asal Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut dampak dari insiden ini, simak video lengkapnya. Indonesia adalah negara sahabat. kita harus bersikap adil kepada mereka dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ianya tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik G2G, B2B dan P2P dengan pihak Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Berarti Hukum setuju ya dengan yang hukum terjadi wilayah, kemarin. hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguatkuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada negara. Dan immigration yang semakin ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tanpa izin parti sering dibuat secara besar-besaran sebelum dilapor media massa secara meluas, menyebabkan Malaysia kini tidak lagi menjadi pilihan utama warga Indonesia untuk datang bekerja di sini. Mereka kini dikesan mula tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor kola biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono, mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mencari pekerjaan hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti di negara ini dianggarkan sekitar 1.5 juta orang. Justru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan immigration Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan, penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa membuatkan mereka bimbang ke negara ini. Ditanya mengenai peluang pekerjaan baru wujud di Indonesia menerusi pembukaan Ibu Kota Nusantara yang dijadualkan pada 2028, Hermono menafikannya kerana pusat pentadbiran baru itu hanya memberi kesan kecil serta hanya dapat menyerap sebilangan kekosongan dalam bidang tertentu. Dalam perkembangan lain, Hermono menjangkakan bilangan rakyat yang kembali ke Indonesia bagi meraihkan Aidilfitri tahun ini jauh berkurangan kerana sambutan itu kurang meriah disambut berbanding Aidiladha. Kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 itu kira-kira. So number significantly drop ya.
Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya, sekarang Bangladesh number one ya. Ya, banyak terdengar seperti itu ya. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi mendominasi Bangladesh ya. Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop. They don't return back to Malaysia. Jadi sekarang udah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination. Ke negara lain, misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal karena di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya pekerja Indonesia. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya, kan banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan di setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut daripada ragu ya, bimbang. Ada penangkap, ditangkap, orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga message yang saya kira menyebabkan orang menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Kita nak melihat pertamanya melibatkan pembuatan pertanian dan pembinaan. Ini merupakan sektor industri serta sektor yang terlibat. Kami bawakan angka-angka yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri, laporan media dan juga melibatkan diplomat ataupun mahupun kedutaan sendiri yang mengemaskini, memaklumkan berkenaan dengan dari segi betapa kritikalnya jumlah pekerja yang perlu ada di dalam negara, yang perlu dibawa masuk. Baik, kita lihat kepada pembuatan, sekitar kekurangan pekerja sekitar 600,000 orang untuk sektor pembuatan. Kemudian pembinaan sekitar 550,000 sawit. Kita tahu sehari boleh kekurangan lebih 1 bilion ringgit kerugian yang bakal dialami oleh komoditi sawit. Industri ini kekurangan 120,000 pekerja. Sektor pembuatan chip pula kekurangan sekitar 15,000 dan bagi sektor sarung tangan sekitar 12,000 pekerja. Dan ini merupakan angka yang dikongsikan oleh pemain industri bercerita kepada laporan-laporan media yang kita rangkumkan, yang kami bawakan. Jadi secara keseluruhan, berapakah jumlah yang Malaysia perlukan pekerja asing, iaitu Malaysia kekurangan 1.2 juta pekerja. Ini merupakan gambaran jelas melibatkan 3 industri utama, iaitu pembuatan, pertanian dan pembinaan. Dan inilah yang akan menjadi punca mengapa pemain-pemain industri gagal untuk memenuhi permintaan dan juga sekaligus menjejaskan perkembangan ekonomi. Kekurangan tenaga kerja di Malaysia bukanlah masalah kecil. Ini adalah kerugian besar yang mereka ciptakan sendiri. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia, Malaysia selama ini bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia untuk menggerakkan sektor industrinya. Namun, kini keadaan telah berubah. Banyak TKI yang enggan lagi bekerja di Malaysia, dan itu bukan tanpa alasan. Berbagai berita tentang perlakuan buruk, kekerasan, hingga tindakan sewenang-wenang dari aparat Malaysia telah membuat mereka berpikir ulang. Polisi Malaysia yang dikenal keras, bahkan kejam terhadap pekerja migran, serta kebijakan pemerintah yang tak berpihak,
membuat para TKI enggan datang. Kini, mereka memilih negara lain yang lebih menghargai tenaga kerja, seperti Hong Kong, Taiwan, atau Jepang. Akibatnya, Malaysia terpaksa mendatangkan pekerja dari negara lain, seperti Bangladesh dan Nepal, yang justru membawa masalah baru. Perbedaan bahasa yang signifikan menghambat komunikasi dan pada akhirnya memperlambat laju ekonomi Malaysia sendiri. Malaysia yang dulu begitu bergantung pada tenaga kerja Indonesia, kini harus menerima kenyataan pahit. Jika terus seperti ini, bukan tidak mungkin Malaysia akan kesulitan mencari tenaga kerja yang bisa bekerja dengan efektif. Marani Koimi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akibat dari kesombongan Malaysia sendiri? Apakah mereka pantas menerima ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.